Topik berikutnya adalah tentang leadership atau kepemimpinan yang disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Pokok bahasan adalah definisi tentang kepemimpinan, implikasi daripada definisi, kemudian power, studi awal tentang kepemimpinan, yang kelima adalah perkembangan teori kepemimpinan, yang keenam adalah Astabrata, yaitu 8 watak kepemimpinan Jawa. Definisi kepemimpinan, the ability to influence a group toward the achievement of goal, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang lain lagi adalah proses mengarahkan, to direct, dan mempengaruhi, to influence, kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompoknya atau followers. Implikasi daripada teori definisi kepemimpinan adalah kepemimpinan harus melibatkan orang lain, bawahan atau pengikut atau followers. Yang kedua, kepemimpinan harus melibatkan distribusi yang tidak merata dari kekuasaan atau power di antara pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin atau leader mempunyai wewenang untuk mengarahkan kegiatan anggota kelompok. 3. Pemimpin juga dapat mempunyai pengaruh. Pemimpin tidak hanya dapat mengatakan kepada bawahannya tentang apa yang harus dikerjakan, tapi dapat juga mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintah dari pimpinan. Yang keempat, kepemimpinan adalah berbicara tentang nilai. Kepemimpinan didefinisikan berdasarkan ciri-ciri, perilaku, pengaruh, pola interaksi, hubungan peran, dan posisi jabatan administrasi. Power, ada 5 power. Power adalah the ability to exert influence, that is, the ability to change the attitude or behavior of individual or group. Ada 5 power, yaitu reward power, yaitu kekuasaan untuk memberikan imbalan. Kedua, coercive power, kekuasaan untuk memaksa. Ketiga, legitimate power atau kekuasaan yang sah. Yang keempat, expert power, kekuasaan karena keahlian. Yang kelima adalah reference power, kekuasaan karena acuan. Power tadi sudah dibahas satu persatu. Ini adalah definisi yang bisa dibaca dengan lebih teliti. Studi awal tentang kepemimpinan, ada 3 studi awal tentang kepemimpinan. Yang pertama, Iowa Leadership Study yang dikembangkan pada tahun 1937. Yang kedua, Ohio State Leadership Study yang dikembangkan pada tahun 1945. Dan Early Michigan Study on Leadership Style pada tahun 1947. Tiga-tiga adalah perguruan bergengsi di Amerika. Iowa State Leadership Study memperkenalkan 3 jenis kepemimpinan kepada 3 kelompok anak pria 10 tahun yang tergabung dalam Hobbies Club. 3 gaya kepemimpinan adalah otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Otoriter dengan ciri-ciri sebagai berikut: sangat suka memerintah, tidak mengizinkan adanya partisipasi. Pemimpin ini hanya memberikan perhatian individual hanya ketika memuji dan mengkritik, tetapi mencoba bersikap ramah atau impersonal daripada bersikap secara terang-terangan. Demokratik, mendukung, merancang dengan ciri-ciri mendukung atau merangsang diskusi kelompok dalam pengambilan keputusan. Berikutnya adalah pemimpin ini mencoba bersikap objektif dalam memberikan pujian atau kritik dan memiliki semangat untuk menjadi satu dengan kelompok. Berikutnya adalah laissez-faire atau bebas dengan ciri-ciri memberikan kebebasan penuh kepada kelompok atau grup, tidak mengupayakan kepemimpinan atau pemimpin
ini tidak memiliki sikap pemimpin. Eksperimen bertujuan untuk melihat pengaruh dari kepemimpinan terhadap kepuasan dan frustasi atau agresi. Penelitian hanya didesain khusus untuk memeriksa pola perilaku agresif. Kontrol terhadap eksperimen ini dilakukan untuk menjaga kesamaan dalam satu karakteristik anggota kelompok atau bisklub, yaitu inteligensia dan perilaku sosial sama. 2. Jenis aktivitas, yaitu membuat topeng, model pesawat terbang, mengukir sabun. 3. Setting fisik dan peralatan, yaitu pada ruang yang sama dan dengan peralatan yang sama. 4. Karakteristik fisik dan kepribadian pemimpin. Satu orang pemimpin untuk setiap jenis kepemimpinan. 6 minggu sekali pindah kelompok. Hasil penelitian, preferensi pilihan yang lebih disukai adalah pada pemimpin yang demokratis. 19 dari 20 anak. Hanya satu anak menyenangi otoriter karena paling tegas dan pasti. Otoriter tidak disenangi karena selalu memerintah, bahkan laissez-faire lebih disenangi daripada otoriter. Alasannya lebih baik bingung dan kacau daripada tegas atau kaku. 2. Anak-anak yang mendapat pemimpin otoriter cenderung untuk bereaksi dalam dua cara, yaitu agresif dan apatis, reaksi terhadap frustasi. Yang berikutnya adalah Ohio State Leadership Studies. Akhir Perang Dunia Kedua, Bureau of Business Research di Ohio State University memprakarsai beberapa studi kepemimpinan. Tim peneliti terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Ada psikolog, sosiolog, ekonom mengembangkan dan memakai leader behavior description questionnaire untuk menganalisis gaya kepemimpinan dalam berbagai tipe kelompok dan situasi. Studi dilakukan di Air Force Commander dan anggota kru, pembom, petugas kantor, karyawan non-komisi, dan petugas administrasi sipil di Navy, Departemen atau Angkatan Laut, penyelia manufaktur, eksekutif, kerja sama regional, petugas administrasi, kampus, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dan pemimpin berbagai kelompok mahasiswa atau kelompok sipil. Ohio State Leadership dengan tujuan 1. Menganalisis kepemimpinan dalam berbagai jenis kelompok dan situasi. 2. Caranya dengan melakukan questionnaire, yaitu Leader Behavior Description Questionnaire atau LBDQ. 3. Uji statistik dengan menggunakan analisis faktor. 4. Hasilnya ada 2 dimensi kepemimpinan, yaitu Consideration and Initiating Structure, pertimbangan dan struktur inisiatif. Gambarnya seperti ini, mulai rendah sampai tinggi. Early Michigan Study on State Leadership Style. Pada tahun 1947, sekelompok peneliti dari Survey Research Center di University of Michigan memulai studi tentang kepemimpinan. Sebuah studi orisinal di Prudential Insurance Company meneliti 12 pasang dengan eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, 12 pasang section diambil dari high producing section dan low producing section. Yang kedua, variabel yang dikontrol, jenis pekerjaan, kondisi kerja, dan tata cara kerja dibuat sama. Tujuan studi menganalisis hubungan antara sikap supervisor atau pemimpin dengan produktivitas kelompok. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kepuasan kerja dan produktivitas. Hasil studi A1, supervisor dari high producing section secara signifikan cenderung untuk 1. Lebih employee oriented, bukan production oriented. 2. Memberikan pengawasan secara umum, tidak ketat. 3. Mendapatkan pengawasan umum atau tidak ketat dari atasannya. Hasil studi yang berikutnya adalah supervisor dari low producing section secara signifikan cenderung untuk